Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Kurniawan dengan NIM D231220019. Ingin mempresentasikan tugas Internet Security. Yang pertama adalah mengkonfigurasikan kontrol akses file di sistem operasi Linux dan Windows. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk sistem operasi Windows terlebih dahulu. Caranya adalah kita ke File Explorer, lalu kita coba bikin file. Di sini saya sudah mencoba bikin file. Di sini saya sudah mencoba bikin file dengan nama control access file. Nah, untuk melakukan control access di Windows itu caranya cukup mudah. Tinggal klik kanan, kita ke properties, lalu kita ke bagian security. Nah, ini ada 3 username, itu ada sistem, firman, dan administrator. Karena laptop ini usernya adalah firman, jadi saya menggunakan username yang kedua. Nah, untuk mengedit kontrol akses filenya, kita klik edit. Nah, di sini kita bisa memilih apa yang mau dinyalakan dan apa yang mau dimatikan. Sebagai contoh, misalkan saya melakukan deny pada read and execute, dan saya melakukan deny pada write atau tulis. Lalu selanjutnya kita apply, kita yes, kita OK, lalu kita OK lagi. Nah, ini kontrol akses dari file ini akan berubah. Sebagai contoh, misalnya file ini tidak bisa di save. Ini akan saya coba save. Saya buka dulu. Bahkan kita tidak bisa membuka karena kita tadi melakukan deny pada read ya, yang artinya tidak bisa membuka file sama sekali, tidak bisa melihat file sama sekali. Coba kita lihat apakah bisa melakukan copy file. Kita juga tidak bisa melakukan copy file interrupt action dikarenakan permissionnya tadi. Lalu jika ingin mengganti kontrol aksesnya, tinggal melakukan hal yang sama ke properties, lalu ke security, ke bagian username kedua atau username dari laptop ini, lalu kita lakukan edit. Misalkan ini read and execute-nya saya matikan. Kemudian saya hanya melakukan deny pada write, lalu saya apply, OK, klik OK. Saya akan coba buka filenya. Nah, ini tadi filenya tidak bisa dibuka, sekarang sudah bisa karena permission rate atau access rate-nya sudah saya hidupkan kembali. Nah, tapi karena write-nya saya matikan, kemungkinan kita tidak bisa melakukan perubahan file. Sebagai contoh, saya menambahkan teks di sini.
Misalkan saya tambahkan kalimat, lalu saya lakukan save, ctrl save, setelah saya oke. Nah, kita tidak bisa melakukan save atau kita tidak bisa mengubah file karena tadi akses file write-nya saya matikan. Jadi kita tidak bisa melakukan save file. Tapi tetap bisa melakukan save file asal tidak di folder yang sama. Misalkan saya letakkan di folder download, lalu saya save. Nah, save tetap bisa dilakukan asalkan tidak berada di folder yang sama. Nah, ini kalau misalkan pengen menghidupkan semua aksesnya, tinggal diedit. Nah, itu adalah cara kontrol akses file melalui sistem operasi Windows. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan versi Linux. Untuk kontrol akses Linux, pertama saya akan membuat sebuah contoh file. Misalkan saya buat file. Untuk membuat file di Linux, gunakan perintah touch lalu file name. Misalkan saya namakan internet security .txt, enter. Nah, ini file sudah terbuat. Untuk mengecek kita gunakan perintah ls. Nah, ini ada beberapa file, ada file upload, internet security, dan tugas internet security. Nah, selanjutnya adalah untuk melihat kontrol akses atau akses dari file tersebut, kita bisa gunakan perintah ls min l nama file tersebut, misalkan internet security.txt, enter. Nah, ini terlihat ada akses filenya, itu ada rw, itu artinya read and write. Lalu di sini ada tulisannya rw min r min rw min r. Itu artinya RW yang pertama itu adalah untuk user utama dari Ubuntu server ini. Itu artinya Ubuntu server user utama itu bisa melakukan read dan write. Lalu RW yang kedua itu adalah untuk grup. Jadi grup di server ini bisa melakukan read dan write. Dan yang terakhir itu hanya read itu dikhususkan untuk user dari server lain. Jadi user dari server lain hanya bisa melakukan read dan tidak bisa mengubah file. Nah, untuk mengganti kontrol aksesnya itu kita gunakan perintah chmod 600 lalu nama file internet security.txt. Kita tekan enter, lalu kita ulangi perintah ls min l. Nah, ini hak aksesnya berubah, jadi bisa melakukan read and write itu hanya user utama atau user dari server utama ini, dan yang lain tidak memiliki akses sama sekali. Lalu cara yang kedua mengubah aksesnya itu dengan perintah masih sama chmod
chmod 644, nama filenya internet security.txt. Kita ulangi perintah yang sama, ls-l. Nah, ini sudah terganti lagi. Yap, akses read and write hanya untuk user utama, grup dan user lain hanya bisa melakukan read. Nah, untuk membuktikannya kita harus mengganti nama user dari server ini. Nah, nama user dari server ini adalah Ubuntu, nama grupnya juga Ubuntu. Jadi untuk mengganti nama usernya, kita bisa gunakan perintah sudo chown. Ini nama user sama nama grupnya saya ganti menjadi root, lalu nama filenya internet security.txt. Tekan enter, masukkan password. Nah, kita akan coba mengecek membuka file internet security dengan perintah nano internet security.txt. Nah, ini ada tulisan ya, file internet security.txt is unwritable, artinya kita tidak bisa melakukan perubahan terhadap file ini. Nah, untuk keluar bisa rlx. Kita coba ls. Kita coba kembalikan ke user aslinya yaitu Ubuntu. Kita lakukan perintah ulang sudo chown, kita ganti dari root ke Ubuntu. Enter. Nah, lalu kita akses ulang file internet security-nya. Nah, ini kita sudah bisa melakukan edit ya, karena kita sudah kembali ke user utama. Misalkan saya tulis nama karyawan. Nah, itu ini adalah cara melakukan kontrol akses file melalui Linux. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan firewall berbasis host dan uji dengan simulasi serangan sederhana. Saya akan menjelaskan versi sistem operasi Linux. Untuk menjalankan implementasi ini, saya menggunakan dua Ubuntu server yang berbeda. Untuk Ubuntu server yang pertama, kita masukkan perintah sudo UFW enable untuk mengaktifkan UFW-nya. Setelah itu, kita beralih ke Ubuntu server yang lain, yang kedua. Lalu kita ketikkan perintah sudo nmap -ss IP server dari Ubuntu yang pertama. Kita enter. Fungsi perintah nmap adalah untuk melakukan scanning untuk melihat port apa yang terbuka di Ubuntu server yang pertama. Nah, ini terlihat ada 3
Port yang terbuka itu adalah port untuk FTP, port untuk HTTP, dan port untuk MySQL. Nah, untuk mengimplementasikan firewall, kita kembali ke Ubuntu server yang pertama, kita cek status UFW menggunakan perintah sudo UFW status verbose. Nah, ini untuk mengaktifkan firewall-nya kita harus melakukan deny pada salah satu port yang ingin diaktifkan firewall-nya. Misalkan saya ingin melakukan deny pada port 80. Gunakan perintah sudo UFW deny 80, enter, lalu sudo UFW reload. Nah, ini firewall sudah reload, lalu kita kembali ke Ubuntu server yang kedua, kita lakukan scanning ulang. Nah, ini bisa terlihat port 80 hilang karena sudah dipasang firewall. Lalu saya akan mencoba mengaktifkan kembali untuk melakukan uji coba serangan sederhana melalui port 80. Jadi saya aktifkan kembali portnya. Kita reload. Kita cek statusnya. Nah, ini port 80 sudah aktif kembali atau statusnya sudah allow. Kita lakukan scanning ulang untuk memastikannya. Nah, ini port 21 dan port 80 sudah kembali aktif. Saya akan mencoba melakukan serangan sederhana dengan mengambil file dari Ubuntu server yang satunya melalui port FTP dan HTTP yang terbuka. Untuk
Port 21 atau FTP ini bisa dilakukan dengan skenario ketika kita sudah mengetahui username dan password dari Ubuntu server target. Jadi tinggal masuk ke FTP-nya saja. FTP 108.101. Kita masukkan username-nya, password, lalu kita bisa coba melakukan check file. Nah, ini file dari Ubuntu server sebelah. Ada internet security, saya akan mencoba mengambil dengan perintah get internet security.exe. Nah, ini adalah contoh penyerangan sederhana yang pertama. Lalu yang kedua adalah melalui port 80 atau port HTTP. Caranya itu adalah menggunakan perintah HTTP IP server /file. Enter. Oke. Nah, ini saya sudah berhasil masuk menggunakan perintah pull. Selanjutnya gunakan perintah widget untuk mengambil file dari port 80 atau HTTP. Gunakan widget HTTP IP address /file nama file. Misalkan saya ingin mengambil internet security.txt, lalu kita tekan enter. Error. Coba mau mengambil file yang lain. Nah, ini file sudah terambil, sudah berhasil terambil. Saya akan coba cek apakah filenya sudah ada di server ini. ls enter. Nah, ini ada internet security name
terus ada tugas internal security. Coba kita buka isinya. Ini untuk internal security. Nah, itu adalah pengimplementasian firewall melalui host dan uji coba serangan sederhana melalui sistem operasi Linux. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan firewall dari sistem Windows. Caranya cukup mudah. Kita pergi ke control panel. Setelah itu kita pilih System and Security. Kita pilih Windows Divider Firewall. Kita masuk ke Advanced Setting. Lalu caranya adalah kita pilih Inbound Rules. Kita klik New Rules. Nah, misalkan saya ingin melakukan blok pada port 80 atau port HTTP. Kita pilih port, klik Next. TCP, masukkan portnya, port 80. Kita klik Next. Kita pilih block the connection, kita klik Next. Ini dicentang semua, klik Next. Lalu kita namakan rules yang barunya. Misalkan block 80. Nah, ini otomatis port 80 akan keblok. Contoh lain misalkan untuk FTP berarti menggunakan port 21, caranya masih sama, pilih port 21, klik Next, block the connection, klik Next, lalu beri nama. Nah, ini adalah cara implementasi firewall menggunakan sistem Windows. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.